Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di minggu yang keempat setelah Epifanias pada tanggal 30 Januari di tahun 2022 diambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di minggu keempat setelah Epifanias pada tanggal 30 Januari di tahun 2022 dengan tema dipanggil untuk mengasihi. Saudara yang terkasih, kisah pemanggilan Nabi Yeremia yang diberitakan dalam teks khotbah minggu ini mengisahkan sebuah peristiwa yang sangat sakral di mana Allah menghadirkan tanda kuasa-Nya di saat memilih Yeremia. Peristiwa itu sekaligus menyingkapkan bagaimana Allah yang sungguh mengenal Yeremia melebihi pengenalan dunia ini. Bahkan dikatakan, sebelum Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya, Allah telah mengenal Yeremia. Sebelum Yeremia dilahirkan, Allah juga telah menguruskannya, bahkan telah merancangkan dan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana Allah yang menciptakan Yeremia, demikian halnya Allah mengetahui rancangan apa yang terbaik bagi Yeremia. Dalam hal ini, Tuhan Allah diibaratkan seperti penjunan yang membentuk Yeremia ibarat bejana yang terbuat dari tanah liat dengan tangannya sendiri, yang tentu saja Tuhan Allah lebih tahu bagaimana dan akan menjadi apa bejana yang ia bentuk itu. Saudara yang terkasih, sebagaimana Allah yang mengasihi Yeremia, demikian halnya Tuhan Allah juga mengasihi kita. Sebagaimana Tuhan Allah yang penuh kasih itu telah memilih dan menetapkan Yeremia menjadi hamba-Nya, Dia juga adalah Tuhan yang sama, yang akan dan yang telah menetapkan dan menjadikan saudara menjadi seperti yang Dia inginkan. Yang menjadi perenungan bagi kita adalah, maukah engkau dibentuk seperti yang Tuhan inginkan? Hari ini, izinkanlah Tuhan Allah berkuasa atas hidupmu, membentukmu seperti yang Dia inginkan. Mari katakan dalam doamu, Tuhan, Engkau adalah pemilik hidupku ini.
Engkau adalah Allah yang lebih mengenal siapa aku, bahkan sebelum aku terlahir ke dunia ini. Dan Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Karena itu, ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara yang terkasih, kiranya apa yang baru saja kita ucapkan itu menjadi sebuah perenungan yang sangat mendalam dalam kehidupan kita, untuk semakin sungguh-sungguh berserah dan menyerahkan hidup kita hanya ke dalam rancangan Tuhan semata. Jemaat yang dikasihi Kristus, hal berikut yang dapat kita lihat lewat kisah pemanggilan Yeremia adalah, siapakah Yeremia sehingga Tuhan memilihnya dan menjadi hambanya? Apakah dia seorang yang paling sempurna? Apakah dia seorang yang paling berhikmat atau yang paling berpengalaman? Apakah dia seorang yang paling pemberani sehingga dia yang Tuhan pilih? Dan apakah Yeremia langsung menerima panggilan itu dengan mudah? Saudara yang terkasih, dalam teks ini kita melihat bagaimana Yeremia merasa tidak layak menerima panggilan Allah. Ia tidak menjadi GR atau merasa paling hebat ketika Tuhan menyatakan pemilihan atas dirinya. Justru Yeremia berkata bahwa ia masih muda dan ia tidak fasih untuk berbicara. Yeremia menyadari ketidakmampuannya, keterbatasannya. Alasan tersebut memang masuk akal, karena pada saat itu Yeremia masih berusia sekitar 20 tahun. Sedangkan pada masa itu, syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah seorang yang sudah dianggap dewasa. Namun, justru di tengah kelemahan yang dirasakan oleh Yeremia, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi Yeremia. Allah memberikan semangat bagi Yeremia dan menaruh setiap perkataannya di mulut Yeremia. Lewat itu semua, Yeremia mengetahui bahwa setiap perkataan-perkataan yang kelak akan ia sampaikan kepada orang banyak adalah perkataan-perkataan yang berasal dari Allah, bukan perkataan-perkataan yang berasal dari dirinya sendiri. Yeremia yang awalnya merasa tidak fasih untuk berbicara, pada akhirnya diberi kemampuan oleh Allah untuk berkata-kata, menyampaikan firman-Nya. Artinya, Allah memberikan apa yang diperlukan oleh Yeremia untuk menjalankan tugas panggilannya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di sini kita dapat melihat bagaimana kita seharusnya berserah sepenuhnya kepada rancangan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah hanya memilih kita begitu saja, namun Tuhan juga memperlengkapi kita sebagaimana yang Ia inginkan. Jemaat yang terkasih, kadangkala kita juga sering berlaku seperti Yeremia. Tak kala Tuhan memilih kita untuk ikut terlibat dalam setiap pelayanan di mana kita berada, namun ada begitu banyak alasan yang kita sampaikan. Ketika seseorang dipilih untuk terlibat dalam pelayanan di gereja, baik itu menjadi seorang penatua, majelis, dan lain sebagainya, ada saja alasan untuk menolak panggilannya. Yang muda akan berkata, "Aku masih terlalu muda." Yang tua akan berkata, "Aku sudah terlalu tua." Saudara yang terkasih, hendaklah kita menyadari bahwa panggilan Tuhan sungguh agung dan mulia. Karena itu, ketika engkau terpanggil untuk melayani, maka terimalah panggilan itu dengan tulus, dengan sukacita, yang disertai niat yang sungguh untuk melayani. Ketahuilah bahwa tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan, namun Tuhanlah yang melayakkan kita. Tidak ada orang yang sempurna, namun Tuhanlah yang menyempurnakan dan memperlengkapi kita supaya berkenan di hadapannya. Adapun hikmat, pengertian, dan pengalaman hidup bukanlah suatu jaminan keberhasilan untuk melayani. Yang menjadi dasar untuk melayani di dalam dunia ini adalah penyertaan Tuhan.
selagi penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka segala tantangan, kesulitan, apapun yang menjadi masalah berikutnya akan dapat kita lalui. Sekalipun banyak hal yang membuat kita merasa takut atau membuat kita merasa kecewa, namun bersama penyertaan Tuhan dan berbekal firman yang Ia taruh dalam hati, jiwa dan mulut kita, maka kita akan berani menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika demikian indahnya rancangan Tuhan dan panggilan Allah atas Yeremia, lalu untuk apa Tuhan memanggil Yeremia? Apa pekerjaan yang harus ia lakukan? Dalam ayat yang ke-10 sangat jelas dikatakan, "Ketahuilah pada hari ini, Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Di sini kita menyimak bahwa ada 3 tugas Yeremia yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama adalah untuk mencabut dan merobohkan. Yang kedua adalah untuk membinasakan dan meruntuhkan. 2 tugas tersebut yang disampaikan sepintas kedengaran begitu sungguh menakutkan. Seolah-olah Allah itu sangat kejam, tidak ada belas kasihan. Sepertinya Tuhan sedang merancangkan penghukuman dan kehancuran yang sangat dahsyat bagi bangsa-bangsa. Namun, sesungguhnya semua itu didasarkan atas kasih Allah yang sungguh agung, yang merancangkan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan umat manusia yang merupakan kepunyaannya. Sebuah tindakan reformasi harus dilakukan oleh Nabi Yeremia untuk membaharui hati, pikiran, dan perbuatan setiap umat yang sudah diliputi kesombongan akibat tindakan yang telah menduakan Tuhan Allah dalam hidupnya. Segala sikap, karakter yang mereka miliki, segala tabiat yang jahat itu, ibarat ilalang yang harus dicabut dan ibarat bangunan yang harus dirobohkan. Ibarat musuh yang mengancam, maka harus dibinasakan. Ibarat tembok yang berdiri kokoh dan tinggi karena kesombongannya harus diruntuhkan sampai rata dengan tanah. Itu semua harus terjadi sebagai langkah awal. Namun, tidak berhenti di sana saja. Melainkan ada tugas yang ketiga yang harus dilakukan oleh Yeremia, yaitu untuk membangun dan menanam. Disinilah kita perlu merenungkan bahwa sesungguhnya panggilan Allah bagi kehidupan Yeremia adalah untuk mewartakan kasih Allah. Yeremia dipanggil untuk mengasihi dan mengajarkan bangsa-bangsa untuk hidup saling mengasihi, yaitu mengasihi Allah dengan menyembahnya sebagai satu-satunya Allah yang esa dan yang paling berkuasa, serta mengasihi sesama manusia dengan menolong mereka yang tertindas dan yang lemah. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagaimana tugas Nabi Yeremia adalah dipanggil untuk mengasihi, demikianlah kita juga mengemban tugas yang sama untuk mengasihi. Kita harus mengingat bahwa Allah adalah kasih, dan oleh sebab itu kita juga harus hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan Ia mau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih Allah yang agung dan luhur itu terbukti dalam tindakannya yang memberikan hukuman bagi orang yang berdosa agar dia bertobat. Bukan membiarkan orang berdosa itu hidup dalam keberdosaannya, namun Allah mau pertobatan orang fasik itu, pertobatan orang yang berdosa itu, supaya dia hidup. Seperti Nabi Yeremia yang harus mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan segala perbuatan dosa, segala keangkuhan, segala kesombongan, segala tabiat yang jahat. Namun,
Setelah itu, jangan juga lupa untuk membangun dan menanam sesuatu yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Demikianlah kehendak Allah bagi kita, yang manggil kita semua, yang manggil saudara dan saya untuk saling mengasihi, untuk membangun dan menanam segala yang terbaik. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang menuntun kita untuk hidup saling bertolong-tolongan, hidup saling mengasihi. Demikian kisahnya. Di sebuah desa, hiduplah dua orang bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan memiliki dua orang anak, sedangkan adiknya masih hidup melajang. Mereka menggarap satu lahan bersama-sama, dan ketika panen tiba, hasil dari panen mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan merenung. Ia berpikir demikian, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan kedua anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga berpikir, pembagian ini tidak adil. Seharusnya adikku mendapat bagian yang lebih banyak karena ia hidup sendirian. Jika terjadi apa-apa dengan dia, pasti tidak ada yang mengurusnya, sebab dia masih belum menikah. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung miliknya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian tersebut terjadi bertahun-tahun lamanya. Mereka berdua masing-masing secara rahasia menghantarkan satu karung padi milik mereka ke lumbung saudara mereka masing-masing. Namun dalam benak mereka ada tanda tanya. Kenapa lumbung padi mereka sepertinya tidak berkurang meski telah menguranginya setiap panen? Hingga di satu malam yang begitu sepi setelah panen, mereka berdua melakukan hal yang sama. Tetapi tanpa mereka sangka, mereka berjumpa di tengah jalan. Dan saat itu masing-masing mereka sedang menggotong satu karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Ternyata masing-masing di antara mereka selalu memberikan hal yang sama. Seketika itu juga mereka saling berpelukan begitu erat karena merasa sangat terharu sekali. Dengan urayan air mata, mereka menyadari bahwa mereka adalah kakak adik yang sungguh saling mengasihi. Saudara yang terkasih, demikian indahnya hidup ini jika kita sungguh-sungguh hidup saling mengasihi. Semuanya memiliki kepedulian, saling menopang, saling mengingatkan, saling menguatkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengupayakan kehidupan yang dipenuhi dengan kasih Allah yang agung itu. Mari kita teladani kasih Kristus yang telah rela berkorban hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita teladani panggilan hidup Yeremia yang diutus untuk mewartakan kasih Allah seturut dengan firman yang ia beritakan di tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, terimalah panggilan itu. Bukan hanya untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Bukan hanya untuk mengubah atau mereformasi. Namun jangan lupa untuk membangun dan menanam, untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Terimalah panggilan Allah dan layanilah Tuhan. Jangan takut,
Jangan menolak panggilan itu. Jangan mencari alasan ketika Tuhan memilih saudara untuk melakukan panggilannya. Ketahuilah, Tuhan menyertaimu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan memelihara hidupmu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, baik atau tidak baik waktunya, baik susah maupun senang, dalam segala keadaan, beritakanlah firman Allah, yaitu Injil Kristus yang penuh dengan kasih karunia yang menyelamatkan dan menuntun kita untuk hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memilih dan menetapkan kami menjadi hamba-Mu, tuntunlah kami dalam penyertaan-Mu untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, untuk hidup saling mengasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.